Suaranya Pak Widi masuk ya? Masuk, Pak. Oke. Masuk, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang insya Allah selama bulan Ramadan ini kita diberikan tambah keberkahan dalam belajar nanti untuk ke depan. Baik, yang presentasi hari ini sudah siapkah semua? Atau sudah masuk semua? Coba siapa aja? Hadir, Pak. Oke, Faizal. Terus? Hadir, Pak. Oke, 2. Siapa lagi? Hadir, Pak. 3, 4. Oke ya. Kalau begitu sudah siap untuk untuk presentasi? Ya Allah, sudah, Pak. Siap. Oke, silahkan ketika presentasi tolong on cam. Saya beri waktu untuk presentasi maksimal setengah jam. Oke, silahkan untuk ketua kelompoknya. Saya kemarin siapa ya? Kita lihat dulu. Saya lupa. Ya, silahkan Mbak Yuni Larasati dan teman-teman untuk presentasi. Bisa toh share screen? Bentar, Pak. Oke. Oke, yang presentasi silahkan kameranya dihidupkan semua ya. Ayo, dimulai aja. Mbak Faizatul, Mbak Yuni, Mbak Agnes, Mbak Fauzia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 yaitu akan mempresentasikan mengenai materi prinsip pengembangan kurikulum yang terdiri yaitu Mbak Yuni Laraswati, kemudian Mbak Agnes Nurul Lutfia, kemudian saya sendiri, dan yang terakhir yaitu Mbak Fauziah. Untuk presentasi pertama yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Agnes Nurul Lutfia. Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Faiza. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian prinsip-prinsip kurikulum. Menurut Kusumawati, pengertian dan fungsi prinsip bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan arti dan fungsi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum atau kurikulum planning. Prinsip-prinsip menggambarkan ciri-ciri hakikat kurikulum itu sendiri. Nah, pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan kurikulum, suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusun kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Faiza ya. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Nah, dari sumber-sumber pengembangan dapat dikategorikan bahwa hanya ada 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Nah, sumber ilmiah didapat dari hal-hal maupun data-data dari kegiatan yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian, data-data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum. Sebelumnya informasi faktual dan sebagainya. Kemudian juga masih ada beberapa sumber lainnya. Sumber pengembangan kurikulum yang lain yang diantaranya yaitu yang pertama kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Kemudian yaitu budaya masyarakat, termasuk di dalamnya semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda, material, kebudayaan lainnya, dan unsur. Selanjutnya yaitu anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran, perhatian dalam menyusun pengembang kurikulum bukan sesuatu yang akan diberikan pada anak, tapi bagaimana potensi yang ada pada anak dapat dikembangkan secara optimal. Kemudian pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas pelaksanaan kurikulum sebelumnya.
Terus tata nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Terus juga ada kekuasaan sosial politik tertentu, termasuk lembaga, arah, kebijakan, dan produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya masih ada lagi ya, cuman karena waktunya singkat, terus juga mungkin nanti bisa lebih dibaca lagi di makalahnya. Kemudian presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fauzia. Silakan. Terima kasih Mbak Faiza. Nah, selanjutnya itu ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Apa sih itu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum? Jadi, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum adalah tingkat validitas dan reliabilitas prinsip yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Nah, pada dasarnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara umum dapat diklarifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama, itu ada anggapan utuh atau menyeluruh, yaitu anggapan utuh atau menyeluruh diartikan sebagai fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang sehingga dibuat generalisasi dan mendapat tantangan atau kritik karena sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Salah satu contoh dari prinsip kebenaran utuh adalah semua orang yang terlibat di dalam lingkup pengembangan kurikulum setuju bahwa untuk mencapai tingkat materi pembelajaran yang lebih tinggi, peserta didik harus belajar mengenai materi pembelajaran prasyarat terlebih dahulu. Yang kedua, itu ada anggapan kebenaran parsial, yang artinya anggapan kebenaran parsial ini adalah suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan karena masih dianggap baik dan bermanfaat. Salah satu contoh kebenaran parsial adalah terdapat beberapa ahli berpendapat bahwa pencapaian prestasi atau hasil belajar peserta didik akan lebih tinggi ketika peserta didik itu dikelompokkan pada jenjang usia yang sama dalam proses pembelajaran. Yang terakhir itu ada anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau disebut hipotesis, yaitu asumsi atau prinsip yang bersifat masih dalam kesimpulan yang sementara dan muncul dari pemikiran akal sehat. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Yuni Laraswati. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam pengembangan kurikulum. Di sini dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu prinsip khusus dan prinsip umum. Nah, prinsip khusus yaitu prinsip umum yaitu biasanya digunakan di dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Dan pada prinsip khusus sendiri itu artinya prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan di situasi tertentu. Nah, kan ada 2. Yang pertama yaitu prinsip umum, yaitu ada prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kedua yaitu prinsip relevan, yang ketiga yaitu prinsip efektivitas, yang keempat prinsip efisiensi, yang kelima yaitu prinsip kesinambungan, yang keenam prinsip fleksibilitas, yang ketujuh yaitu prinsip belajar seumur hidup, dan yang terakhir yaitu prinsip sinkronisasi. Nah, dalam prinsip khusus itu ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan, yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran, dan yang keempat prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran, yang terakhir prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Nah, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hasil penilaian adalah yang pertama, nomor penilaian apa yang digunakan dalam pengelolaan
hasil tes. Yang kedua, apakah akan digunakan rumus atau formula sequencing. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana mengubah skor mental ke dalam skor masak. Nah, yang keempat, skor standar apa yang akan digunakan. Yang selanjutnya, untuk apa hasil tes digunakan. Yang selanjutnya, bagaimana penyusun laporan hasil evaluasi. Ini yang terakhir, laporan hasil evaluasi digunakan pada siapa. Demikian uraian tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang lazim digunakan. Prinsip-prinsip yang disajikan di atas sifatnya tidak kaku. Masih mungkin untuk dimodifikasi, ditambah, atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Menurut Sukma Dinata tahun 2012. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Mungkin jika teman-teman masih ada yang ditanyakan atau yang belum paham, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya saja ya. Mungkin nanti bisa melambaikan tangan. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Oke, Mas Rezal Anando, silakan. Sebentar. Terima kasih. Tulis dulu ya sebentar. Oke, perkenalkan nama saya Rizal Anando Setiawan, NIM belakang 88. Tadi kan sudah dijelaskan tentang prinsip umum, namun itu belum ada paparannya yang menjelaskannya lah. Minta tolong itu kan ada beberapa prinsip umum, tolong jelaskan sama keterkaitannya itu di dunia nyata itu seperti apa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Mas Reza, terima kasih atas pertanyaannya tadi mengenai saya ulang kembali perincian penjelasan mengenai prinsip-prinsip umum, terus kemudian keterkaitannya dengan kehidupan nyata seperti apa, begitu ya? Betul. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang belum paham, silahkan bertanya, kita diskusikan bersama. Ayo, yang lain, kalau yang ada yang ingin ditanyakan, ya nanti Pak Widi terakhir aja yang tanya. Ayo, yang lain tanya. Mbak Dela, Mbak Delia, Mbak Cindy, Mas Vika, Mbak Yoafnan, silakan kalau mau tanya, silakan. Oke, sambil nunggu temannya yang lain tanya, silakan untuk kelompok bisa menjelaskan pertanyaan dari Mas Rezal tadi. Baik, Pak.
Ayo, di makalah kalian ada jadi dijelaskan enggak apa-apa. Baik, Pak. Pak Iza tuh bisa diulang lagi pertanyaannya tadi. Oke, pertanyaan yang tadi itu mengenai penjelasan prinsip umum, kemudian apa keterkaitan dengan kehidupan nyata. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan. Nah, yang pertama yaitu tentang prinsip berorientasi pada tujuan. Nah, di sini tuh dimaksud agar perumusan unsur-unsur kurikulum lainnya serta semua kegiatan pembelajaran didasarkan dan mengacu pada tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuan-tujuan sekaligus merupakan kriteria untuk menilai mutu dan efisiensi pengajarnya. Oleh karena itu, tujuan-tujuan ini hendaknya dirumuskan secara jelas dan operasional sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung sehingga kedua kegiatan tersebut mempunyai arah yang jelas. Nah, yang B yaitu prinsip relevansi atau kesesuaian. Nah, di sini yang berarti hubungan atau kaitan. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip relevansi yang dimaksud adalah mengembangkan kurikulum. Prinsip relevansi juga ada berhubungan kaitan kesesuaian atau keserasian antara unsur-unsur kurikulum sendiri dan antara isi kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu relevansi kurikulum yang perkembangan sekarang dan masa yang akan datang. Peserta didik yang berada dalam proses pendidikan harus dipersiapkan untuk menghadapi segala perkembangan zaman, baik sekarang, lebih dari masa yang akan datang. Untuk itu, kurikulum harus mampu memberikan bekal kepada peserta didik tentang segala permasalahan yang berkembang. Nah, dan meramalkan segala kemungkinan yang akan dihadapi oleh peserta didik. Fakta telah memberikan gambaran bahwa suatu cara, alat, atau kebiasaan yang dipakai atau biasa dilakukan pada masa lampau mungkin tidak dipergunakan lagi pada masa sekarang. Begitu juga, apa yang dipakai atau yang dilakukan saat sekarang akan ditinggalkan di masa depan. Begitu juga, apa yang dipakai atau dilakukan saat sekarang dan ditinggalkan di masa depan. Nah, yang selanjutnya yaitu relevansi kurikulum dengan tuntutan dunia pekerjaan. Dalam lembaga pendidikan, bertugas menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja sesuai dengan bidangnya. Sehingga lulusan lembaga pendidikan memasuki lapangan kerja yang sesuai. Karena itu, kurikulum yang akan disajikan kepada peserta didik hendaknya berisi program-program yang berkaitan dengan tuntutan dunia. Yang selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas dalam istilah manajemen adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efektivitas hasil yang dikehendaki. Dalam suatu kegiatan berhubungan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan pada terlaksana atau tercapai. Yang selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Nah, ini menunjukkan pada suatu pengertian yang menggambarkan perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya. Jadi setiap kita belajar di dalam kelas itu pasti akan menghasilkan pasti kita kayak mengerti meskipun nggak semuanya. Nah, itu hasilnya seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip kesinambungan. Ya Allah.
Nah, di sini adanya semacam hubungan yang saling menjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan, terutama mengenai tujuan dan bahan pembelajaran. Yang terakhir yaitu prinsip keluasan. Prinsip ini tuh hendaknya kurikulum memiliki sifat lentur dalam arti ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak bagi guru atau pendidik dan peserta didik untuk untuk diwujudkan dalam bentuk kebebasan dalam program pendidikan. Dan bagi guru memilih adalah dalam bentuk pengembangan program pembelajaran fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk pengadaan program-program pilihan yang dapat berbentuk jurusan atau program spesialisasi ataupun program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih peserta didik atas dasar kemampuan dan minatnya. Yang selanjutnya yaitu konsep belajar seumur hidup. Nah, di sini prinsip belajar seumur hidup mengandung makna bahwa masa sekolah bagi anak bukanlah satu-satunya masa untuk belajar. Masa sekolah hanyalah merupakan sebagian waktu saja untuk belajar. Masa sekolah hanyalah merupakan segala waktu saja dari proses pembelajaran seumur hidup. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa sekolah adalah sebagai masa strategis untuk menanamkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi anak untuk menghadapi masa depannya. Jadi, di dalam sekolahan itu ilmu itu sangat penting ya, dan pengetahuan juga itu banyak sekali dan luas. Kita harus tahu. Yang selanjutnya yaitu prinsip sinkronisasi. Maksudnya adalah adanya sifat dan setujuan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh yang searah kurikulum sehingga kegiatan-kegiatan kurikulum yang diinginkan bukan saling menghambat kegiatan kurikulum yang lain sehingga dapat maaf saya ulangi. Nah, jadi dalam prinsip sinkronisasi yaitu dengan keterpaduan semua komponen yang ada dalam sistem itu, semua kegiatan yang diarahkan oleh satu komponen dengan yang lain tidak bertentangan kurikulum. Yang bersifat sinkron pada gilirannya akan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Sama-sama. Baik, coba untuk yang lainnya ada yang ditanyakan enggak? Ayo, untuk dari tadi Mas Rizal, dari kelompok berapa Mas Rizal? Kelompok 4, Pak. Oke, yuk dari kelompok yang lain minimal satu kelompok ada satu pertanyaan. Saya, Pak. Saya. Silahkan, Mas. Saya enggak. Mas Vivian dulu ya. Saya perkenalkan, nama saya Novani NIM 68. Nah, di sini saya akan menanyakan contoh sumber pengembangan kurikulum yang berhubungan dengan kekuasaan sospol itu. Nah, di sini kan dijelaskan yang dimana arah kebijakan politik itu berupa perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini contoh dari sumber pengembangan kurikulum sendiri itu gimana, Mbak? Tolong diperjelas dan mungkin diberikan contohnya. Mohon maaf, Mas, bisa diulangi soalnya suaranya putus-putus. Mas Vivian bisa minta tolong diulangi lagi soal apa pertanyaannya? Tadi suaranya putus-putus. Oke, Mbak.
Jadi saya kan menanyakan contoh pengembangan kurikulum yang bersumber dari kekuasaan Vospol. Nah, di mana arah kebijakan produk politik itu kan berupa undang-undangan yang berlaku. Nah, contoh dari sumber pengembangan kurikulum itu sendiri itu yang gimana ini, Pak? Maksudnya diperjelas dan mungkin bisa diberikan contohnya. Baik, terima kasih. Baik, ayo dari kelompok yang lain biar anggota kelompoknya yang pertama ini mencari jawabannya dulu. Ayo, sambil kita tunggu, ada pertanyaan lagi. Mbak Khairunisa, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Almaratu Solikah. Saya NIM belakang 98. Di sini saya ingin bertanya pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum Mbak Faiza. Itu kan ada 3 prinsip. Ya, yang saya tanyakan itu yang prinsip B, anggapan kebenaran parsial atau partial truth. Kan itu diartikan anggapan kebenaran parsial atau suatu fakta, konsep, dan prinsip. Nah, berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Mbak Faiza. Baik Mbak Alma, terima kasih. Kita tampung dulu ya, kita diskusikan bersama sebentar. Berikan waktu sebentar saja. Oke. Silakan Pak diberikan waktu untuk diskusi dulu. Baik, sambil menunggu kelompok 1 untuk diskusi, Pak Widi menyoroti dari presentasi untuk kelompok 1, untuk cara berkomunikasinya sudah cukup bagus. Yang menjadi catatan untuk Pak Widi, ya mungkin karena ini untuk kelompok 1 waktunya sangat mepet ya. Jadi, kemarin habis UTS kemarin, untuk pembuatan PPT-nya paling jadi bisa lebih diperjelas dan diminimalkan penggunaan terlalu banyak kata-kata. Jadi mendingan poin-poin saja, terus dijelaskan seperti tadi, penjelasannya udah ya bisa dikatakan bagus. Tapi hanya ini untuk yang PowerPoint-nya, karena kalau terlalu banyak tulisan seperti ini, nanti kalau yang pakai handphone atau karena tulisannya nggak terlalu jelas seperti itu. Untuk isinya di makalah saya kira udah sangat bagus, sudah bagus, sudah lengkap. Terus kalau untuk ya ini yang untuk kedepannya lebih mensinkronkan antara makalah dengan PPT-nya. Jadi cenderung saya lebih suka poin-poinnya saja, terus nanti dijelaskan ketika presentasi secara detail seperti itu. Oke, gimana? Udah bisa untuk menjawab? Baik Pak Widi, terima kasih. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Sebentar Pak. Masih diskusi. Oke. Baik. Saya tambah-tambahin sedikit aja. Baik, dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum memang tadi sudah dijelaskan ada macam-macam ya di situ ya, karena memang pada prinsipnya prinsip itu adalah suatu atau bisa disebut dengan kaidah ya. Jadi suatu kebenaran yang dapat dipercaya pada suatu masa tertentu atau kebenaran fundamental untuk digunakan sebagai pedoman berpikir atau melakukan kegiatan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Nah, prinsip dalam pengembangan kurikulum itu dimaksudkan adalah sebagai rambu-rambu atau pedoman yang harus dipegangi. Jadi pada prinsipnya seperti yang di makalah itu dikatakan oleh Ranu
anu panjodo panyodo. Nah, jadi pada prinsipnya para pengembang kurikulum itu bisa memunculkan prinsip baru yang dirasa lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada dan meninggalkan suatu prinsip tertentu bila dirasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari pengertian sederhana itu, simpel itu, pada prinsipnya prinsip dalam pengembangan kurikulum itu bersifat fleksibel, tergantung kondisi yang ada di apa namanya masa tersebut, di posisi kurikulum yang akan dikembangkan tersebut. Namun ada beberapa yang perlu digarisbawahi atau yang menjadi benar-benar sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri tadi sudah dijelaskan. Itu ada beberapa, termasuk di sini ada dua, yaitu sumber ilmiah dan sumber non ilmiah. Sumber ilmiah ini didapat dari hal-hal atau maupun data-data dari kegiatan yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian, terus data-data empiris, kelembagaan dan lain-lain. Sedangkan yang non ilmiah itu didapat dari hal-hal yang bersifat non ilmiah seperti cerita rakyat, legenda, mitos dan lain-lain. Dari sinilah, tapi kalau seperti yang dulu Pak Widi pernah jelaskan, dalam pengembangan kurikulum itu memang butuh beberapa yang harus diperhatikan di situ. Salah satunya ada bentuk tipe-tipe pengembangan kurikulum di situ. Dan yang paling penting di situ kita harus melihat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara umum yang diklasifikasikan menjadi tiga tipe prinsip. Tadi ada whole trust, partial trust, terus hipotesis seperti itu. Nah, sebentar ya, silakan untuk kelompok yang ini kalau ingin menjawab Pak Widi, tak ada sesuatu yang perlu Pak Widi kerjakan sebentar. Silakan, sudah bisa menjawab belum? Baik Pak, tadi kan Mbak Alma pertanyaannya yaitu anggapan kebenaran parsial. Arti anggapan kebenaran parsial ialah suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih
belum bisa digeneralisasikan karena masih dianggap baik dan bermanfaat. Yang dipertanyakan Mbak Alma adalah berikan penjelasan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, Mbak? Iya, Mbak Faiza. Nah, dalam salah satu contoh kebenaran parsial yaitu terdapat beberapa ahli berpendapat bahwa penyampaian parsial atau hasil belajar peserta didik akan lebih tinggi ketika peserta didik itu dikelompokkan dalam jenjang usia yang sama dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Mbak. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, saya coba dijelaskan pelan-pelan, nggak usah cepat-cepat. Coba diulangi lagi, Mbak Faizatul. Baik, Kak. Anggapan kebenaran parsial yaitu anggapan kebenaran parsial adalah yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan karena masih dianggap baik dan bermanfaat. Nah, contoh dari kebenaran parsial ini yaitu terdapat beberapa ahli, para ahli berpendapat bahwa contohnya itu seperti pencapaian prestasi atau hasil belajar peserta didik akan lebih tinggi ketika peserta didik itu dikelompokkan pada jenjang usia yang sama dalam proses pembelajaran. Jadinya tuh di kelompok usia segini tuh dikelompokkan. Jadi proses pembelajarannya itu lebih mudah, lebih efektif seperti itu, Mbak Alma. Oke, Pak Widi sedikit menambahi bahwasanya anggapan kebenaran parsial itu pada prinsipnya itu adalah sebuah suatu fakta atau konsep dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Nah, mengingat anggapan tersebut dianggap baik dan bermanfaat, maka tipe prinsip ini bisa digunakan, namun penggunaannya masih mengundang pro dan kontra. Kenapa demikian? Karena anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis, yaitu prinsip kerja yang sifatnya tentatif. Prinsip ini muncul dari hasil deliberasi, judgement, dan pemikiran akal sehat. Nah, sebagaimana halnya dengan prinsip tipe kebenaran parsial, prinsip di sini itu perlu benar-benar diperhatikan, terutama yang kebenaran parsial itu sendiri, seperti itu. Jadi memang ya pada prinsipnya perlu adanya, bukan menjadi alasan utama ya dalam pengembangan kurikulum, yaitu apa tadi anggapan kebenaran parsial itu tadi. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang lain tadi sudah bisa menjawab lagi belum untuk kelompok ini? Baik, pertanyaan dari Mas Vivian tadi mengenai anggapan utuh atau menyeluruh ya, dan contohnya dalam kehidupan sehari, dan contohnya seperti pertanyaan Mbak Alma ya, mau dijelaskan sama Mbak Agnes.
Silakan Baik, Mbak. terima kasih Mbak Faiza. Nah, anggapan utuh atau menyeluruh itu diartikan fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang sehingga dibuat generalisasi dan mendapat tantangan atau kritik karena sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Contohnya pada kurikulum 2013. Seperti itu Mas Vivian. Mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, saya akan menambahkan sedikit dari jawabannya Mbak Agnes. Mungkin contohnya itu seperti semua orang yang terlibat dalam lingkup pengembangan kurikulum itu setuju bahwa mencapai tingkat materi pembelajaran yang lebih tinggi, peserta didik harus belajar mengenai pembelajaran tersebut. Itu tuh sebagai syarat pembelajaran. Jadi kita harus harus mencapai tingkat materi yang akan kita bahas seperti itu. Mungkin teman-teman kalau mau ada yang menambahkan silahkan, atau Pak Wiji mungkin mau menambahkan. Oke, anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh atau dikenal dengan Woolsrat seperti itu ya. Jadi di sini pada prinsipnya adalah anggapan kebenaran utuh itu adalah sebuah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang berulang-ulang sehingga bisa dibuat generalisasi dan diperlakukan di tempat yang berbeda. Tipe prinsip ini sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum tersebut. Jadi memang pada prinsipnya prinsip yang pertama ini atau anggapan kebenaran ini adalah prinsip utama. Jadi memang sudah karena memang sudah dilakukan penelitian berulang-ulang dan yang terlibat itu tidak hanya satu lembaga saja, tapi dari berbagai lembaga dan keterkaitan antar lembaga itu bagaimana, sehingga anggapan kebenaran utuh yang menyeluruh atau whole truth di sini dianggap ini adalah suatu fakta, konsep prinsip yang benar-benar sudah benar-benar diuji, jadi bisa dibuat generasi dan diberlakukan di tempat yang berbeda sehingga memang dalam tipe prinsip ini sudah diyakini oleh orang-orang yang di dalamnya itu digunakan untuk dalam pengembangan kurikulum. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Mbak Faiza dan kawan-kawan. Saya Pak. Oke. Terima kasih. Ini Mbak Listia, pertanyaan terakhir sebelum Pak Widi yang tanya. Silahkan Mbak Listia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Nur Safitri, perwakilan dari kelompok 5. Mau bertanya, contoh prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum itu seperti apa ya? Itu saja, terima kasih. Bisa diulangi lagi Mbak pertanyaannya? Contoh prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum itu seperti apa?
Maaf Mbak Faiza, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Christian. Silakan Mbak Fauzia. Nah, tadi kan yang ditanyakan kan tentang prinsip kontinuitas, iya Mbak? Iya. Nah, di makalah itu kan udah dijelaskan pada halaman 10, yaitu pada topik E itu kan ada prinsip berkesinambungan atau kontinuitas, yaitu yang dimaksudkan adalah adanya semacam hubungan yang saling menjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan, terutama mengenai tujuan dan bahan pembelajaran. Nah, di mana prinsip kontinuitas itu dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, dari kontinuitas antara berbagai tingkat lembaga pendidikan. Nah, dalam pengembangan kurikulum, hendaknya dipertimbangkan hal-hal pertama kemampuan atau kompetensi dan bahan-bahan pelajaran yang dibutuhkan untuk belajar pada tingkat berikutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sebelumnya. Misal, pada tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi harus ada kesinambungan. Jadi, untuk bahan ajar pada dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu masih berkesinambungan. Nah, yang kedua itu ada kontinuitas antara berbagai mata pelajaran, kompetensi, dan bahan yang diajarkan dalam berbagai mata pelajaran. Sering mempunyai hubungan satu sama lainnya. Nah, untuk itu, urutan dalam penyajian berbagai mata pelajaran hendaknya diupayakan agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Misalnya, untuk memahami tentang mawaris atau warisan dalam mata pelajaran agama. Nah, itu perlu sebelumnya memahami mata pelajaran matematika, karena pada hukum waris itu kan juga menggunakan kayak bilangan. Jadi kita harus sebelumnya itu harus mempelajari pelajaran matematika dulu, Mbak. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan. Kalau baik. Oh iya, silakan. Kalau apa tadi? Ayo. Sedikit menambahkan ya, Pak. Oke. Prinsip kontinuitas ya. Contoh prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum seperti apa? Kalau menurut saya itu kan berkesinambungan ya. Berarti yang dimaksud itu yang pelaksanaannya secara bertahap seperti itu ya. Contohnya mungkin guru melakukan KBM secara terencana, terus guru menjelaskan materi setiap pertemuan, kemudian memberikan tugas, mengadakan ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, seperti itu, yang dilakukan secara terus-menerus bertahap dari hari ke hari. Itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Jadi pada prinsipnya Pak Edi membantu menjawab. Untuk prinsip berkesinambungan atau sering disebut dengan kontinuitas, itu pada prinsipnya dalam penyusunan kurikulum itu disusun secara berkesinambungan. Artinya, bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian itu disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas. Melainkan, satu sama lain itu memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Dengan prinsip ini akan terlihat jelas alur dan keterkaitan di dalam kurikulum tersebut, sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Makanya tadi seperti dicontohkan, mungkin jadi ini tidak hanya satu dua mata pelajaran saja, tapi memang harus ada antar mata pelajaran seperti itu. Di tadi contoh dalam pokok bahasan tentang mawaris itu kan pasti kan digunakan ketika dalam kehidupan sehari-hari, nantinya ketika dia
dalam berkehidupan di masyarakat. Tapi sebelum mempelajari itu kan otomatis si anak itu dia harus tahu apa namanya matematika dasar dulu, bagaimana cara menjumlahkan, mengkalikan, membagi dan lain-lain. Nah, setelah dasar-dasar itu sudah didapat, barulah dari melihat apa namanya tadi disebutkan salah satunya adalah mana tadi ya? Tingkat perkembangan siswa. Jadi ketika SD itu harusnya memang sesuatu yang diajarkan itu di situ memang benar-benar fundamental. SD yang kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari karena kan memang masa-masa SD kan bisa dikatakan dia masih masa bermain ya seperti itu ya. Jadi mungkin kelas 4 sampai kelas 6 SD itu sudah lebih difokuskan ke apa namanya penjelasan konsep utuhnya atau konsep sainsnya itu seperti apa, baru nanti di SMP konsep-konsep dari dasar yang sudah dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari dijelaskan dengan konsep aslinya itu seperti apa, baru nanti SMA benar-benar mempelajari secara detail konsep aslinya seperti apa, baru dilihat nanti setelah apa namanya si anak itu melalui pembelajaran dari SD, SMP, SMA, barulah nanti untuk kedepannya anak itu bisa menentukan, saya nanti baru pengen masuk ke perguruan tinggi ini, jurusan ini, jurusan ini, jurusan ini. Tapi pada prinsipnya mereka memiliki dasar-dasar yang kuat ketika mengambil keputusan tersebut. Nah, yang jadi masalah untuk dalam pendidikan di Indonesia seperti di saat ini mungkin ini sudah berlaku sejak lama ya. Jadi harusnya memang dengan harapan kurikulum 2013 ini kan atau mulai dari KBK KTSP kan pada prinsipnya berorientasi pada kompetensi ya. Tapi karena memang hampir rata-rata guru itu yang ada di sekolah itu tidak apa namanya tidak mau repot dalam penilaiannya. Dia seanggere komen, tapi itu saya tidak bisa menyalahkan guru juga. Kadang ada guru yang idealis itu keluar malah karena mendapat tekanan dari lembaga pendidikan tersebut sehingga anak itu harus diluluskan, harus naik kelas dan lain-lain. Alhasil nilainya mereka pada istilahnya ngaji, ngarang biji, dengkul lah. Nah dari situlah sehingga aspek dari prinsip berkesinambungan ini malah menjadi pertanyaan besar. Padahal ini adalah satu prinsip yang bisa dikatakan prinsip fundamentalnya dalam pengembangan kurikulum. Karena memang terutama yang terlihat jelas itu mulai dari kurikulum yang berbasis kompetensi. Di anak SD itu yang diajari itu apa dulu. Terus karena perkembangan cara berpikir anak seperti itu selalu berkembang, terus dia akan di apa namanya ketika SMP dia dijelaskan yang seperti tingkatannya lebih tinggi lagi, SMA lebih tinggi lagi, dan baru nanti akan terlihat apa namanya kompetensi yang sudah dikuasai si peserta didik itu sejauh mana, baru mereka itu bisa menyimpulkan saya pengen kuliah di jurusan yang ini karena memang saya memiliki kompetensi tersebut. Tapi kalau modelnya tidak valid seperti ini akan bingung. Aku enaknya dengan jurusan apa ya? Aku bingung. Oke, bijiku ya api-api, tapi kok aku merasa aku orang ambil kompetensi di bidang itu. Aku berkatakan saya pengen masuk di IT. Jika IT ini jangan api, tapi kok aku ngerasa kita ini kok aneh ya, apa namanya, kita aku orang ambil kompetensi di bidang itu. Nah, seperti itu. Jadi memang
dalam pengembangan kurikulum ini memang dasar yang harus benar-benar dipegang teguh dalam dunia pendidikan adalah idealis dan kejujuran. Kalau bisa dikatakan anak, kalau menurut saya pribadi ya, anak itu yo lebih baik dikatakan belum mumpuni, tapi memang benar-benar belum mumpuni daripada dia dikatakan sudah mumpuni tapi sebenarnya belum mumpuni. Karena itu nanti akan menjadi bom waktu ketika mereka menjadi lulus di perguruan tinggi atau berapa, terus dia mungkin menjadi pemangku kebijakan, pasti kebijakannya akan bisa dikatakan dapat membahayakan negara ini sendiri. Jadi seperti apa di dunia pendidikan itu ada dunia benar-benar fundamental. Makanya saya dulu istilahnya diwejangi dosen saya dulu, jadilah kalian itu pendidik atau tentara-tentara yang maaf kasarannya rai gedek dasteng buka tembok kepala tank gitu. Karena memang untuk memberikan idealis dalam suatu lembaga pendidikan pasti kita akan sedikit kesusahan dengan kebudayaan yang sudah berlaku di lembaga tersebut. Sering nek wis budayane ngarang bijin kono ya walaupun kita seidealis apapun mesti akan kalah. Wah mesti jujur yang guru-guru sebelumnya wis to rasa koyo ngono banget ini wis to gawe pada mumet ini. Nah, dari anggapan-anggapan seperti itulah itu justru sebenarnya adalah bom waktu. Kapan bomnya ini tinggal meledak dan bisa menghancurkan negara ini. Jadi itu memang yang pengen Pak Widi pesankan kepada kalian, ketika kalian besok menjadi seorang pendidik, tolong katakan apa yang sebenarnya, nilai apa yang sebenarnya, dan komunikasikan apa yang sebenarnya terjadi dan ada, supaya bukan karena kita niat untuk menjelekkan peserta didik atau orang tersebut, tapi semata-mata ini sebagai dasar untuk melangkah ke depannya, mengambil kebijakan ke depannya. Apakah anak ini harus perlu diperbaiki lagi atau anak ini sudah siap untuk melangkah yang lebih baik atau melangkah yang lebih tinggi untuk ke depannya. Seperti itu. Itu adalah pada prinsipnya aspek kontinuitas. Jadi saling berkesinambungan. Makanya kalau dalam pembelajaran itu IPA sendiri ya, yang saya menyoroti di IPA sendiri, ketika di SD ya masih mengenalkan dengan kehidupan sehari-hari, terus nanti mungkin kelas 1 sampai kelas 3 mungkin IPA-nya itu hanya mengenalkan ini loh fenomena-fenomena dalam IPA itu seperti apa. Kelas 4 sampai kelas 6 mulai sedikit disenggolkan dengan prinsip-prinsip atau konsep IPA yang masih sederhana, masih sangat sederhana. Baru ketika dia masuk ke SMP sudah dikenalkan dengan konsep-konsep asli keipaan, tapi dengan tanda kutip masih harus dalam koridor sesuai dengan perkembangan cara berpikir peserta didik tersebut. Jadi yang masih anak SMP kan masih peralihan ya dari mereka mengkaitkan fenomena alam sehari-hari dengan kehidupan sehari-hari dengan konsep IPA. Jadi itu memang perlu hati-hati di situ. Itu ya, memang nanti tugas kalian yang paling berat itu di situ. Beda nanti kalau memang ngajar SMA tinggal kalian berikan aja konsep-konsep asli IPA itu seperti apa. Contoh makanya di SMA itu sudah terpisah, ada
fisika, kimia, dan biologi. Tapi kalau di SMP itu makanya masih IPA terpadu. Jadi kita masih membahas itu secara umum, namun sudah mengkaitkan dalam konsep-konsep. Makanya jadi kesinambungan. Oleh karena itulah kebijakan pemerintah itu kalau bisa memang guru SD, guru SMP, dan guru SMA itu memiliki latar belakang lulusan yang sesuai. Jadi benar-benar sesuai. Jadi kalau memang anak pengen ngajar di anak SD itu paling tidak masih dia adalah lulusan dari Dikdas atau pendidikan dasar di situ, entah itu PGSD, PGMI, atau kalau di KIPA-an itu ada pendidikan dasar IPA, itu dia orientasinya ngajar di SD. Kalau SMP itu sudah di mungkin lulusan tadris IPA, pendidikan IPA, itu tugasnya di urusan anak SMP dan MTS. Nah, kalau yang jurusan biologi, jurusan kimia, jurusan fisika, pendidikan ya itu baru masuk ke ranah SMA. Sebenarnya sudah seperti itu, cuman ya itu tadi kita akan kesulitan lagi ketika di situ sudah sedikit ada sentuhan KKN dan politik di dalamnya. Jadi alhasil anak lulusan pendidikan fisika bisa ngajar di SD kan ya nanti malah jadi kacau karena sudah terbiasa dengan rumus-rumus yang jelimet-jelimet. Alhasil ketika dia menjelaskan di anak-anak SD terus karena sudah merasa wah ini rumusku sudah kaya sekali, terus dia menjelaskan di anak SD tentang rumus-rumus yang seharusnya dia dapatkan mungkin di SMA, itu kan yang membuat anak-anak itu menganggap IPA itu susah. Padahal kalau kita mempelajari secara kontinuitas, secara bertahap dan pelan-pelan atau secara sistematis, IPA itu sangat-sangat mudah dipahami, sangat-sangat mudah untuk dipelajari di situ. Jadi memang nanti kalian juga punya, jadi istilahnya seperti ini. Kalian di dalam perkuliahan ini kan juga diajarkan rumus-rumus macam-macam ya, tapi kan masih dalam koridor itu adalah pembelajaran umum. Nah nanti ketika kalian mengajarkan di sekolah, yuk ojo ditok ke kabeh, tapi sesuai kajiannya apa, kalian menjelaskan sebatas itu, sesuai KD dan tujuannya itu apa, baru nanti kan biasanya kan ada yang anak kritis dan anak yang mungkin dia grade-nya setara anak olimpiade, terus hingga pertanyaannya dia sangat kritis. Nah itu sebagai bekal kalian dalam menjawab atau menghadapi peserta didik macam-macam seperti itu. Makanya biasanya kalau anak-anak yang model seperti itu, dia biasanya dibuatkan kelas sendiri ya, supaya biar tidak membuat kacau di kelas yang heterogen, karena memang biasanya ketimpangannya sangat jauh. Pasti yang anak-anak yang seperti itu pasti nilainya dengan yang peserta didik yang reguler pasti memiliki jenjang yang terlalu jauh, malah justru akan kasihan. Terus ya yang jadi yang mungkin yang nilainya kurang terlalu bagus itu dia akan bisa down atau bisa dikatakan wah saya paling kayak gue sing jawab saya paling sing jawab kayak, jadi merasa dia itu tidak dipercaya dalam hal jawab menjawab seperti itu. Itu pesannya Pak Widi, nanti kalian ketika menjadi seorang guru harus benar-benar idealis kalian harus dikeluarkan demi untuk menjadi pendidikan yang lebih baik daripada menjadi bom waktu. Nanti akan kerepotan sendiri untuk kalian sendiri dan pasti untuk negara itu sendiri. Ya memang kita negara kita memang lebih gampang terombang-ambing, terutama karena pengaruh-pengaruh politik seperti itu ya. Oke,
Pertanyaannya sangat bagus, cara menjawabnya oke, bagus. Terus Pak Widi punya satu pertanyaan. Ini tak ajukan ke siapa? Ngaco. Koordinatornya Mbak Faizatul apa Mbak Fauzia ya? Oh, ya. Koordinatornya Mbak Faizatul ya? Iya, Pak. Oke. Pertanyaannya dari Pak Widi itu kan ada macam-macam prinsip-prinsip seperti itu ya, banyak tadi ada prinsip umum, terus ada prinsip khusus seperti itu. Mungkin nggak ya prinsip-prinsip itu harus dilaksanakan semua atau tidak? Jadi atau prinsip-prinsip itu menjadi dasar semua atau tidak? Dan menurut kelompok kalian, kurikulum saat ini, terus ada pemberlakuan tidak adanya ujian nasional itu, terus ada macam-macam seperti itu sebenarnya cocok gak sih dengan kontur yang ada di Indonesia, terutama siswa-siswi yang ada di Indonesia atau pendidikan yang ada di Indonesia? Karena memang mengingat kita tahu lah, anak-anak kita itu anak-anak yang sangat-sangat istimewa. Karena memang dialus, di kasar ora iso, dialus ojo meneh tak tambah nggak bisa. Jadi menurut kalian dengan kebijakan tidak adanya ujian nasional itu apakah cocok, baik atau enggak, dan kira-kira dalam pengembang untuk sebagai pengembangan kurikulum ke depannya itu melanggar prinsip-prinsip yang ada apa enggak sih? Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang tadi sudah dipaparkan itu, kan sifatnya tidak itu ya Pak, ya Pak, kaku, jadi masih bisa mungkin untuk dimodifikasi, ditambah atau dikurangi, digunakan sesuai kebutuhan yang ada, mungkin seperti itu. Terus yang lainnya coba dijawab. Kan tadi ada 3 pertanyaan tuh dari Pak Widi. Ya Pak. Ayo gimana? Teman-temannya punya Mbak Faizatul dan Mbak Fauzia, tadi ada berapa tadi? Mbak Yuni Laras. Laraswati, silakan enggak apa-apa. Ayo ditanya, ayo dijawab. Izin menambahkan sedikit Bapak. Mm-mm. Nah, tadi kan yang berkaitan dengan ujian nasional nggih. Nah, kalau menurut saya itu kan kalau masalah ujian nasional itu menurut saya itu penting Pak, karena kalau kita mengambilkan nilai cuman dari rapot itu kan kebanyakan kan kalau rapot itu kan ujiannya masih kadang itu dari soal-soalnya kan masih dari guru gitu loh Pak, belum dari yang nasional. Sedangkan standar per sekolah itu kan beda. Kemungkinan untuk soal dari rapot itu mungkin tuh standar nilai dari sekolah satu sama sekolah yang lainnya itu kan beda. Jadi kalau bedanya dengan ujian nasional itu kan, kalau ujian nasional itu kan standarnya itu kan sama gitu loh Pak. Tapi kalau untuk cuman pengambilan nilai dari rapot itu menurut saya jadi lebih kurang. Itu lebih kurang efisien. Oke, Pak Widi nangkap. Jadi terus gimana? Terus kan tadi yang mengenai kayak prinsip tadi Pak,
Nah, itu dalam prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Itu yang di makalah halaman 13 itu kan ada yang namanya ketentuan dan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah juga dapat memiliki kebijakan yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan. Jadi pemerintah itu memiliki kebijakan dan wewenang yang sangat penting juga, Pak, untuk adanya dokumen lembaga negara untuk mencapai tujuan dan strategi pembangunan dalam pengembangan kurikulumnya itu. Oke, sip. Ada yang lain, ada yang ingin menambahkan dari kelompoknya? Silakan. Tidak apa-apa, santai aja. Sudah bagus jawabannya. Mungkin kalau mau ditambahi dari anggota kelompoknya, mungkin Mbak Yuni. Mbak Yuni Larasati malah ngilang. Oke, baik. Jawabannya cukup bagus. Ya, pada prinsipnya gini, kita perlu adanya standar di mana gini, istilahnya gini aja lah. Dalam kalian pengen menilai anak itu bisa lolos melompat, pasti kan kalian memiliki standar khusus ya, dia bisa melompat pada ketinggian tertentu. Itu yang menjadi dasar. Kalau tidak ada standar tersebut, kita akan bingung untuk membuat kesimpulan. Sebenarnya pendidikan saat ini itu si peserta didik itu memiliki apa namanya kompetensi apa saja sih. Jadi kan kadang bingung. Apalagi apa namanya penentuannya menggunakan nilai rapot itu tambah menjadi tanda tanya besar, karena memang kita tahu lah, mungkin kalian nanti ketika PPL atau apa pasti akan tahu harusnya nilainya berapa, harus didongkrak berapa. Itu kalau itu menjadi dasar sebagai kelulusan, itu memang sangat-sangat berbahaya. Yaitu tadi saya sebutkan, itu akan menjadi bom waktu. Suatu ketika pasti akan meledak dan bisa menghancurkan negara ini. Apalagi pendidikan itu adalah fundamental. Ketika fundamentalnya itu sudah tidak beres, ya istilahnya pondasi rumah itu, kalau pondasinya sudah rapuh, tidak kuat, ya walaupun rumah itu sependek apapun dia akan pasti hancur. Tapi kalau pondasinya itu kuat, walaupun tanahnya kecil tapi dia pengen membuat rumah tinggi pun dia pasti akan tetap kuat seperti itu. Jadi memang perlu ada standar harusnya. Ujiannya perlu, cuman bukan sebagai tolak ukur kelulusan. Tapi itu digunakan sebagai menggambarkan peserta didik itu memiliki kompetensi yang diharapkan atau tidak. Seperti itu. Oke, baik Pak Widi, apresiasi untuk kelompok ini sangat komunikatif, saya suka. Nanti untuk kelompok-kelompok yang lain juga demikian. Saya harap lebih komunikatif lagi. Syukur dalam seperti halnya kalian kan biasa ini. Saya juga pengen melatih kalian dalam beranggapan, kalian berpendapat, dan kalau bisa dalam kalian bekerja sama satu tim harus bisa berlatih cara pola berpikir cepat. Jadi satu mendengarkan sebagai moderator, mendengarkan pertanyaan, yang lain harus sudah siap sambil mencari jawaban. Ketika pertanyaan itu selesai, langsung aja dijawab seperti ini loh, menjadi seorang ilmuwan. Ketika kalian nanti pengen menjadi seorang ilmuwan untuk kedepannya, modelnya seperti itu. Tidak ada waktu untuk berpikir sebentar, tapi langsung
langsung menjawab. Oke, saya apresiasi sekali dengan kelompok ini. Baik, waktunya karena sudah jam 8.38, kurang 2 menit lagi ya. Selesai, Pak Widi tutup. Persiapkan untuk kelompok selanjutnya. Jadi sebisa mungkin maksimal 2 hari sebelum maju, makalah dan PPT-nya dikirimkan ke Pak Widi dulu, supaya nanti Pak Widi cek dulu di dalamnya, bagus atau tidak seperti itu. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain? Belum, Pak. Tidak, Pak. Oke. Ada, Pak. Tidak, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk kelompok 1 untuk menutup diskusi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih pada Pak Widi karena sudah memberikan waktu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan materi hari ini, berdiskusi bersama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan, mau berdiskusi bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu dan tempat saya ambil alih kembali. Baik, untuk kelompok selanjutnya silakan dipersiapkan. Pak Widi akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya dari Pak Widi dan kelompok 1, kami mohon maaf. Pak Widi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat. Sip. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bapak. Iya.